Halo bro, sis, welcome to my channel. Kali ini Pak Bremu mau menceritakan kisah Nabi Musa. Yuk mari kita simak. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya bro, sis. Terima kasih. Di masa yang sangat lama, di negeri Mesir yang megah dan penuh kekuasaan, hiduplah seorang raja yang sangat kejam bernama Fir'aun. Ia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pada saat itu, kaum Bani Israel hidup sebagai budak. Mereka dipaksa bekerja keras, ditindas, dan diperlakukan dengan sangat kejam. Suatu hari, para ahli nujum Fir'aun meramalkan sesuatu yang membuatnya sangat takut. Mereka mengatakan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Karena ketakutan itu, Fir'aun memerintahkan sesuatu yang sangat kejam. Ia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki dari Bani Israel yang baru lahir harus dibunuh. Di tengah keadaan yang mencekam itu, lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi salah satu nabi terbesar dalam sejarah manusia. Dialah Nabi Musa. Ibu Nabi Musa sangat takut bayinya akan dibunuh oleh tentara Fir'aun. Namun, Allah memberikan ilham kepadanya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia meletakkan bayi Musa ke dalam sebuah peti kecil, lalu menghanyutkannya ke sungai Nil, sambil berharap Allah akan melindunginya. Peti kecil itu mengalir mengikuti arus sungai, hingga akhirnya ditemukan oleh keluarga Fir'aun sendiri. Istri Fir'aun yang melihat bayi itu merasa sangat iba dan berkata kepada suaminya agar bayi itu tidak dibunuh. Ia ingin merawatnya seperti anak sendiri. Akhirnya, bayi Musa tumbuh besar di dalam istana Fir'aun, di tempat yang sama dengan orang yang kelak akan menjadi musuh terbesarnya. Tahun demi tahun berlalu, Musa tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan bijaksana. Namun, suatu hari, sebuah kejadian besar mengubah hidupnya. Saat mencoba melerai perkelahian antara seorang Bani Israel dan seorang Mesir, Musa tanpa sengaja menyebabkan seorang pria Mesir meninggal. Karena takut dihukum oleh Fir'aun, Musa melarikan diri dari Mesir menuju negeri Madian. Di sanalah hidupnya berubah. Ia bekerja sebagai pengembala dan menikah, menjalani kehidupan yang sederhana selama bertahun-tahun. Namun, malam yang sunyi di Gunung Sinai, Musa melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Ia melihat api yang menyala di atas gunung. Ketika ia mendekat, Allah berbicara langsung kepadanya dan mengangkatnya sebagai seorang nabi. Allah memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir dan menyampaikan pesan kepada Fir'aun agar membebaskan Bani Israel. Dengan penuh keberanian, Musa kembali menghadapi Fir'aun yang sangat sombong. Allah memberikan Musa mukjizat besar. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar dan tangannya dapat bercahaya terang. Namun, Fir'aun tetap menolak kebenaran. Bahkan, ia menantang Musa dengan para penyihir terbaik di seluruh Mesir. Pada hari yang ditentukan, para penyihir melemparkan tongkat mereka yang tampak seperti ular. Tetapi ketika Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang menelan semua sihir mereka. Melihat keajaiban itu, para penyihir langsung bersujud dan beriman kepada Allah. Fir'aun menjadi semakin marah dan menindas Bani Israel lebih keras lagi. Akhirnya, Allah memerintahkan Musa untuk membawa kaumnya keluar dari Mesir pada malam hari. Mereka berjalan hingga sampai di tepi Laut Merah. Di belakang mereka, pasukan Fir'aun mengejar dengan cepat. Bani Israel merasa terketakutan karena laut ada di depan mereka dan tentara Fir'aun di belakang. Namun, Musa berkata dengan penuh keyakinan, "Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk." Lalu Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya. Kesekap saja, laut itu terbelah menjadi dua dinding air yang sangat besar dan di tengahnya terbuka jalan kering. Bani Israel pun menyeberang dengan selamat. Ketika Fir'aun dan pasukannya mencoba mengejar, laut itu kembali menutup dan menenggelamkan mereka semua. Peristiwa itu menjadi salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah.
Dan kisah Nabi Musa menjadi pelajaran abadi tentang keberanian, keimanan, dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas.